Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warga desa Pakel itu mempunyai bukti hak apa dalam sengketa antara warga dengan PT Bumisari. Warga desa Pakel selama ini memegang bukti yang bernama Akta van Verwijzing yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929. Jadi akta tersebut isinya intinya pemerintah Hindia Belanda memberikan hak pada 3 orang, yaitu Dolgani, Karso, dan Senen, untuk membuka tanah, untuk membuka tanah seluas 4.000 bahu. 4.000 bahu itu ya sekitar 3.000 hektar itulah. Nah, agar tanah tersebut dibuka dan dieksploitasi. Dieksploitasi itu maksudnya diusahakan. Pada waktu itu kan terutama usahanya adalah pertanian kan gitu. Ada pertanyaan begini. Ini yang tanya ini sarjana hukum juga ya. Apakah selama ini Akta van Verwijzing atau saya singkat saja Akta 29. Apakah Akta 29 itu selama ini sudah pernah dimintakan pengesahan kepada pengadilan atau lembaga yang berwenang? Atau sudah disahkankah? Saya ngerti maksud pertanyaan. Si penanya ini menyimpulkan bahwa kalau Akta 29 itu belum pernah disahkan oleh pengadilan maupun oleh BPN misalnya, itu dianggap tidak punya kekuatan hukum. Nah, pendapat seperti itu keliru. Kenapa keliru? Ayo kita buka pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Itu berkaitan dengan pembuktian hak-hak lama. Di pasal 24 PP nomor 24 tahun 97 itu, di situ ditentukan bahwa pendaftaran maupun konversi terhadap hak-hak lama itu dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi. Bahkan seandainya pun hak-hak lama itu nggak ada buktinya sama sekali, itu bisa dibuktikan dengan saksi-saksi bahwa orang yang mempunyai hak itu sudah menguasai tanah itu sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut. Apa yang dimaksudkan dengan hak-hak lama atau hak atas tanah yang merupakan hak lama yang dimaksudkan di dalam pasal 24 itu tadi? Kita tengoklah ketentuan-ketentuan konversi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 atau yang kita kenal dengan UU-PA. Di dalam UU-PA, di dalam ketentuan-ketentuan konversi itu ditentukan. Contohnya misalnya hak egendom, saya sebut saja hak-hak barat misalnya seperti egendom, hak erpah, hak obstal. Itu bisa dikonversi, kalau egendom itu bisa dikonversi menjadi hak milik, kalau erpah dipakai untuk perkebunan bisa dikonversi menjadi hak guna usaha atau HGU, kalau erpah untuk perumahan ataupun hak obstal bisa dikonversi menjadi hak guna bangunan atau HGB. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Anda kalau datang ke kantor pertanahan, mengajukan permohonan konversi atau pendaftaran hak atas tanah, yang hak-hak yang saya sebut tadi, hak egendom, hak obstal, hak erpah, pakai bukti apa? Kalau egendom tentu buktinya adalah surat atau sertifikat egendom. Kalau hak erpah juga sertifikat ataupun akta hak erpah. Kan begitu.
Begitu juga kalau Anda mendaftarkan atau mengkonversi hak-hak adat, misalnya hak milik adat itu, Anda pasti katakanlah kalau punya bukti pada zaman Belanda itu, pasti itu yang dipakai. Kantor pertanahan posisinya bagaimana? Dia terikat terhadap bukti-bukti itu. Kalau orang bisa membuktikan hak-hak lamanya dengan bukti seperti sertifikat yang diterbitkan pada zaman Belanda yang saya sebutkan tadi, maka kantor pertanahan akan menerima itu. Nah, itu artinya apa? Begitu juga dengan akta van Verwijssing yang merupakan akta keputusan pemberian hak itu tadi. Itu juga merupakan bukti hak yang diterbitkan di zaman Belanda, yang untuk itu maka bukti itu juga punya kekuatan hukum tetap yang juga akan mengikat BPN manakala akta van Verwijssing itu dipergunakan untuk mendaftarkan hak ataupun untuk mengkonversi. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa akta van Verwijssing itu adalah sebagai dasar untuk membuka tanah dan mengerjakan, itu maknanya warga desa Pakel itu sudah secara turun-temurun sejak zaman Belanda sampai sekarang menguasai dan mengelola tanah itu. Nah, itu kalau di dalam prinsip hukum agraria, mereka warga desa Pakel harus merupakan orang-orang yang diprioritaskan untuk diberikan hak. Malah justru, kalau seandainya ada pihak lain yang notabene merupakan pendatang, yang bukan merupakan warga turun-temurun ke desa Pakel itu, ya, misalnya seperti perusahaan apa kek atau Bumi Sari begitu. Kemudian tiba-tiba diterbitkanlah atau diberikan HGU kepada dia di wilayah desa Pakel itu. Maka warga desa Pakel bisa menuntut untuk mengajukan pembatalan terhadap sertifikat tersebut. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus sengketa antara warga desa Pakel dengan PT Bumi Sari, sudah saya kemukakan bahwa yang menjadi problem itu bukan sertifikat HGU-nya. Yang menjadi problem itu adalah PT Bumi Sari yang sudah berkebun melampaui haknya. Jadi sertifikat HGU-nya itu seharusnya tidak berada di wilayah desa Pakel, tapi Bumi Sarinya berkebun sampai ke wilayah desa Pakel. Yang jadi masalah itu. Jadi warga desa Pakel itu tidak menyoal sertifikatnya Bumi Sari. Yang disoal itu adalah perbuatannya yang melakukan usaha perkebunan melampaui wilayah HGU-nya. Itu yang bermasalah. Ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa akta van Verwijssing itu tadi punya kekuatan hukum. Tidak perlu diajukan pengesahan ke pengadilan. Tidak perlu diajukan pengesahan ke BPN. Itu menggunakan dasar hukum yang mana? Nggak ada. Jadi, sudah saya jelaskan tadi berdasarkan pasal 24 PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah bahwa hak-hak lama dibuktikan dengan surat. Tentu suratnya itu juga surat bukti hak lama itu tadi. Lah, akta van Verwijssing itu termasuk salah satu bentuk bukti hak lama, kan begitu. Seandainya tanah yang berada di lokasi desa Pakel itu katakanlah misalnya oleh pemerintah dinyatakan sebagai tanah negara, misalnya. Tentunya warga desa Pakel punya hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak supaya dijadikan hak milik. Itu aturan yang saya jelaskan, itu peraturan. Bukan semata-mata opini cuma berdasarkan logika awam atau logika yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi memang seperti itu, hukum pertanahan itu seperti itu. Makanya pendapat yang menyatakan bahwa Akta 29 itu tidak mempunyai kekuatan hukum, itu salah besar. Itu. Jadi dasarnya sudah saya jelaskan itu tadi. Berikutnya, mengapa pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda memberikan hak seluas
4.000 bahu atau katakanlah sekitar 3.000 hektar. Itu kok cuma kepada 3 orang. Nah, itu ada riwayatnya, ada sejarahnya. Jadi ibaratnya kita membaca Al-Quran, kalau mau paham maknanya, kita mesti baca asbabun nuzulnya. Paling enggak, kalau kita mau ngerti makna suatu hadis, kita mesti ngerti sebab munculnya hadis itu dulu apa. Ada asbabul wurudnya. Begitu juga dengan suatu surat keputusan pemberian hak ataupun suatu bukti hak. Kok muncul ya, itu seperti akte 29 tuh. Kok hanya diberikan namanya di situ 3 orang. Nah, itu juga ada riwayatnya. Ada dokumen pendukungnya. Jadi ada peristiwa yang mengikuti itu di mana 3 orang itu memang mewakili warga desa Sumberjo Pakel pada waktu itu. Nah, selanjutnya itu kan ada itu riwayat-riwayat mereka mau ditangkap, kemudian dilepaskan. Sampai seterusnya ada surat menyurat antara desa Pakel dengan pemerintah. Jadi itu mereka bertiga itu adalah mewakili warga. Nah, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.